segala salam. Jumpa lagi dengan saya Nimas Dewi Larasati dan narasumber kita Kang Raga. Kang Raga. Pada hari ini kita berada di sebuah tempat yang sangat indah, surga bumi ya Kang Raga. Iya. Tepatnya di Villa Biru Pancawati di Desa Caringin Kang Raga Bogor. Caringin. Ya. Caringin Bogor. Nah Kang Raga, nah di sini kan auranya itu sangat kuat sekali ya. Kita bilang aura para dewanya kuat sekali. Dewan Majelis 7 ya di sini diantaranya ya Kang Raga. Nah Kang Raga, saya mau tanya sesuatu Kang Raga. Kang Raga itu kan sering sekali melakukan ritual pernikahan batin. Sebenarnya ritual pernikahan batin itu seperti apa pengertiannya Kang Raga? Kan kalau secara umum atau yang sudah diketahui orang itu pernikahan batin itu nikah dengan didemit atau nikah dengan bangsala lembut. Nah kalau di Kang Raga ini seperti apa pengertian pernikahan batin ini? Pernikahan batin. Jadi ritual nikah batin. Betul, ritual nikah nama batin. Produknya itu kan ritual nikah batin. Betul, kan banyak yang nggak tahu Kang Raga. Ritual nikah batin ini adalah upaya menyempurnakan pernikahan yang ada. Ya. Pernikahan yang dibangun atas dasar legalitas di atas kertas, ya kan? Ya, legalitas di atas kertas. Yang sah menurut hukum negara maupun hukum agama. Betul. Ya, pernikahan yang ada di masyarakat yang secara umum sejauh ini tidak menyentuh batiniah. Betul. Tidak menyentuh batiniah. Jadi hanya menyentuh urusan-urusan lahiriah saja. Luar saja ya. Luar saja. Yang penting sah urusan gitu. jasmaniah saja ya. Melegalkan hubungan suami istri lah asmara. Hubungan biologis sah. Kemudian agar anak-anaknya juga sah. Ya. Urusan anak. Ya. Kemudian urusan harta menjadi harta dari dua orang ini menjadi satu. Kalau umpamanya belum harta, waktu nikah belum punya harta terus menjadi punya harta, ya kan, itu menjadi harta bersama. Atau kalau umpamanya terjadi perpisahan, di gunung itu gini. jadi harta gunung gini. Ya. Hanya sebatas itu. Gitu. Sementara urusan-urusan yang berkaitan dengan batiniah, ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan batiniah, seperti urusan perasaan, ya, urusan yang berkaitan dengan sedulur papat kalima panca, ya, baik secara lahiriah maupun batiniahnya ini tidak pernah tersentuh, gitu, ya kan? Padahal yang namanya ketenangan, kebahagiaan, ketentraman itu kan dari batin, dari batin, gitu. Dari batiniah kita, dimana dalam diri kita itu ada unsur-unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin, unsur nyawa, ya kan? Nah, ini perlu dinikahkan, Disatukan juga. perlu disatukan, perlu diakselerasikan, diselaraskan atau disatukan dalam suatu ikatan yang disebut dengan ritual nikah batin. Ya. Dimana secara spiritual dan supranatural ya ritual nikah batin ini dihadiri ya, dihadiri unsur-unsur ya. Karena tadi yang saya sebutkan tadi unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin dan unsur nyawa ini kan khususnya unsur air, unsur api, unsur tanah dan unsur angin ini kan ada unsur batinnya, kan? Ada unsur batinnya ya, termasuk unsur malaikatnya, unsur iblisnya, unsur silumannya, unsur karuhun atau leluhurnya, ya itu kan unsur-unsur batin semua, betul, ya, betul. yang membentuk perasaan, membentuk pikiran,
membentuk naluri, hati nurani, ya kan? Itu kan semuanya unsur-unsur batin. Ya. Nah, itu perlu sekali lagi perlu disatukan dalam ritual nikah batin itu, diantaranya kita menyentuh itu. Menyentuh itu, ya khususnya dari para karuhun atau para leluhur, ya. Kita upayakan untuk diundang, ya, sebagai saksi juga. Iya, diundang untuk menyaksikan, jalannya ritual pernikahan, sehingga mereka ikut bertanggung jawab. Ya. Mereka ikut berperan serta, ya, merasa kanggone lah ya, merasa diperankan, gitu. Orang merasa bilang Jawa dikanggone, merasa dimanusiakan, ya. Merasa dimanusiakan, merasa diperankan, ya, karena mereka merasa dihargai, dihormati dengan memerankan mereka, ya, dalam hal ini, ya, otomatis mereka ikut bertanggung jawab atas kelanggengan dari suatu pernikahan yang dibangun atas dasar ritual nikah batin ini. Jadi secara legalitasnya di atas kertas sah, ya, secara hukum negara maupun secara hukum agama, ya kan. Nah, secara batiniahnya, ya, hubungan dengan alam semesta, hubungan dengan Rabbul Alamin ini pun sah. Gitu loh, luar biasa sekali. Iya, sangat luar biasa sekali, gitu loh. Jadi rumah tangga yang dibangun dengan suatu ritual nikah batin ini bisa dipastikan akan mengalami suatu ketentraman, kebahagiaan, langgeng lah ya istilahnya, langgeng jaya abadan. Baik. Nah, untuk ritual nikah batin sendiri ini, apakah harus dihadiri oleh kedua belah pihak? Mungkin kedua belah pihak mempelai laki-laki atau perempuan itu, apakah mereka harus sepakat hadir dalam ritual nikah batin ini? Kalau mereka sudah berumah tangga misalnya. Lebih abdolnya sih seperti itu, ya. Lebih sempurnanya suami istri itu dengan penuh kesadaran, ya, akan pentingnya dari ritual nikah batin ini, ya kan, mereka hadir kedua. Jadi sebetulnya ini kebutuhan dari semua keluarga, semua rumah tangga, ya. Yang sementara ini pernikahannya hanya dibangun sekali lagi di legalitas di atas kertas, kan? Sementara untuk jaminan ketenangan, ketentraman, kebahagiaannya sama sekali tidak ada, ya kan? Makanya kan banyak sekali, ya, perceraian, ya. Perselingkuhan juga banyak sekali. Karena ya itu tadi batiniahnya ini tidak disatukan, sehingga tidak sinkron, ya, apalagi satu, gitu loh, ya. Padahal yang namanya dalam satu rumah tangga ya udah satu, semuanya ya milik bersama, kan? Ya, kayak kita aja lah, ya. Nggak ada yang namanya ini uang laki, ini uang perempuan, nggak ada, gitu, ya. Ambil aja dah, gitu. Nah, karena Kamisal ini kedua belah pihak ini, ya, nggak bisa menghadiri atau yang melaksanakan cuma sebelah pihak saja, gitu. Apakah masih sah, Kang Raga? Iya, masih. Walaupun nggak diketahui, gitu, ya? Walaupun tidak diketahui, karena kan unsur-unsur batinnya yang kita panggil, ya. Yang kita undang, kita panggil, ya. Ya tentunya dengan data yang ada, ya, data-data dari pihak yang mengajukan, pihak laki-laki yang menghadap ke kita atau perempuan yang menghadap kita, itu kan tentunya punya data. Punya data-data itu, nah dari data-data itu ya kita panggil, ya, silsilahnya dari keturunan siapa-siapa, ya. Kita tahu, ya, Kang Raga sendiri langsung tahu, iya. Kita panggil, kan? Ya karena kan pasti, ya, dari setiap manusia itu kan selalu ada, ya, yang mengawal, melindungi, menjaga, ya kan? Dan itu diantaranya dari karuhunnya sendiri, dari leluhurnya sendiri. Betul. Nah, yang terdekat itulah yang menjadi istilahnya ketuanya atau pemimpinnya dari leluhur yang terdahulu. Yang terdahulu. Siap, Itulah.
Umpamanya yang telah menjadi leluhur itu kakeknya ya, karena orang tuanya masih ada, maka kakeknya inilah yang menjadi pemimpinnya, jadi ketuanya ya, kepala sukunya. Kepala sukunya. Gitu lah. Ya, nah akan tetapi apabila kedua-duanya nggak bisa hadir pun juga nggak apa-apa ya, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting datanya itu ya. Datanya. Nah, secara batin ini kan terhubung ya, terkoneksi ke seluruh titik ordinat ya. Kalau kita berbicara energi ya, di alam ini kan ada yang namanya jaringan ya, jaring energi ya, jaringan energi atau secara ininya seluler ya. Jaringan seluler ini lah. Ya, kan? Ada jaringan ini di sini ya. Jadi di sini ada jaringan. Bentuknya memang seperti ya, gitu. Menghubungkan seluruh titik ordinat dari alam semesta ini. Ya. Bahkan ke bintang, ke bulan, ke galaksi, itu terkoneksi ke seluruh titik ordinat yang ada di alam semesta jagat raya ini. Luar biasa sekali yang sampaikannya. Nah, itu secara energi, energi itu sendiri kan batin ya, gaib. Jadi yang namanya ritual nikah batin itu kalau buat kami itu bukan istilahnya kawin dengan genderuwo. Ya itu kan ya, gimana manusia itu sempurna masa mau nikah? Masa mau nikah dengan genderuwo, dengan kuntilanak? Nah, makanya ya kan saya tanya dengan Kang Raga. Turun pangkat gitu loh. Betul. Saya tanya Kang Raga sebenarnya apa pernikahan batin itu. Nah, Kang Raga, ini misalkan, nah apabila seseorang punya hasrat cinta gitu kan, nah sedangkan cintanya belum direspon gitu kan, itu apakah juga bisa melakukan ritual pernikahan batin ini? Iya. Kalau dalam apa ya, kalau dikategorikan ya, diklasifikasikan atau dikategorikan ritual nikah batin ini bisa juga dikategorikan sebagai ilmu pelet yang paling ampuh. Oh gitu ya, ilmu pelet yang paling ampuh karena langsung yang diikat ini ya dengan ritual pernikahan. Nah sekali lagi kita mengundang ya kan para karuhun, para leluhur, terus dari unsur-unsur batin yang lainnya ya, unsur tanahnya, unsur apinya, unsur airnya ya, kita undang semua gitu loh ya kan. Ya otomatis sangat besar sekali kemungkinannya akan terjadi pernikahan secara lahir. Betul. Oh gitu. Bahkan ya. Bisa dikatakan 100% lah ya. Walaupun karena semua kan terjadi ya, semua terjadi itu kan dari batin dulu ya. Betul. Semua yang terjadi baru dari lahir, batin ya? dulu ya. Baru ke lahir ya. Misalnya dari batin umpamanya. Kita punya suatu keinginan ya. Punya keinginan punya mobil lah umpamanya ya. Nah, keinginan itu sendiri kan masih berupa batin. Ya kan? Betul. Nah, secara lahir akan menjadi lahir itu kalau keinginan itu sudah terwujud, memiliki mobil gitu. Betul. Ya kan? Jadi dari semuanya dari dulu. batin dulu. Dari daya cipta termasuk kan? Termasuk ya dari apa planning program visi misi, tinggal melahirkan cita-cita, saja ya, kan? setelah dari itu batin kan semuanya batin. Betul. Ya kan itulah masih di alam batin. Menjadi lahir ya kalau sudah terjadi ada wujud lahirnya gitu lah, sudah terjadi. Baik Kang Raga lah. Untuk prosesi pernikahan batin ini apa saja sih yang dipersiapkan Kang Raga? Kang Raga sendiri yang persiapkan atau kliennya pasrah ke Kang Raga? Iya, biasanya sih kami menyarankan agar mereka pasrah aja kita ya kan. Ya secara ininya hampir sama sih dengan pernikahan secara lahir ya kan. Dimana ya ada yang namanya mahar, pasti ada yang namanya cincin ya kan, tukar cincin ya kan. Terus nanti juga ada yang namanya untuk sajian. Iya betul. Ya kan? Untuk sajian, selamatan. Itu biasanya Kang Raga bagi-bagikan ya itu? Iya, kita bagi-bagikan. Jadi kita kan banyak juga ya, banyak juga warga masyarakat yang ya membutuhkan. Betul. Juga ya, kita bagi-bagikan. Jadi umpamanya untuk keselamatannya. Nah, lebih ini lagi kalau ada istilahnya pestanya ya, pesta pernikahan ya, kayak di pernikahan secara lahir ini kan ada pernikahan besar-besaran juga ya. Betul. Padahal nggak menjamin kebahagiaan tapi
untuk acara pesta pernikahannya ini sangat luar biasa ya. Betul. Biayanya banyak sekali gitu banyak loh sekali. ya. Nah, tapi itu aja diupayakan apalagi, ya. Iya. Apalagi ini yang menjamin kebahagiaan. Yang ada jaminannya ya. loh sebenarnya kalau dipikir-pikir Kang Raga mampu atau berani memberikan jaminan gitu kan. Nah, kalau saya uangnya banyak, saya rasa wes tak tubruk aja. Iya. Nah, kalau ini Mas Dewi Larasati kan sudah. Sudah, Kang Raga. Ya itu kan. Sebelum nikah lahir nikah batin. Iya dulu. betul. Jadi kan kita berbagi cerita juga Kang Raga ya. Nah, karena gak baik kita lanjut lagi. Nah, kan ada level-levelnya tuh Kang Raga. Level 1, 2, 3 anak Kang Raga. Level itu apa sih? Yang menurut Kang lihat level itu apa Kang Raga? Iya, seperti dalam pernikahan lahir juga, ya kan? Kan ada namanya pernikahan yang levelnya umpamanya pedagang kaki lima, ya kan? Itu kan nggak mungkin sama dengan levelnya konglomerat, ya kan? Yang pedagang kaki lima mungkin ya hanya pesta sederhana, tapi tetap ada mahar, ya kan? Nilainya itu secara nilai finansial ya, nilai keuangannya itu kecil gitu. Kecil. Nah, kalau konglomerat sementara harus nyewa hotel, nyewa gedung mewah, dan lain sebagainya yang nilainya sangat spektakuler ya. Gitu. Jadi itu levelnya seperti itu. Berpengaruh nggak misal nih Kang Raga ada klien mampu dia pakai level 2 atau 3 tapi dia memilih level 1, itu berpengaruh nggak? Ya sangat berpengaruh ya kan. Ibaratnya kan leluhurnya juga malu lah ya istilahnya gitu. Karuhnya ya. Padahal memiliki kemampuan ya kan, tapi hanya ala kadarnya umpamanya. Kan itu sama aja memberikan sajian yang ala kadarnya. Betul, gitu betul. loh. Jadi kan? sangat berpengaruh sekali dalam proses itu kan ya Kang Raga. penghargaan kepada diri sendiri, menghargai kebahagiaan dan kenikmatan yang akan didapatkan, yang nilainya jauh lebih tinggi daripada harta yang dimiliki ya. Betul. Karena banyak sekali orang yang hartanya sangat berlimpah, tapi jauh dari kebahagiaan. Betul, Hidupnya banyak sekali dipenuhi Kang dengan Raga. keresahan dan kegelisahan ya amat kan? banyak sekali. Nah, makanya itu tadi nilai harta benda itu sangat tidak sebanding ya dibandingkan dengan kebahagiaan batin terus lahir ya baik-baik Kang Raga saya paham. Nah Kang Raga ini ada satu pertanyaan ya, ada satu pertanyaan juga dari klien ya, makanya dalam kesempatan hari ini saya juga tanya dengan Kang Raga langsung guntur. Nah gini Kang Raga, itu klien sudah melakukan beberapa ritual, tapi dia belum melakukan ritual nikah batin. Intinya pasangannya itu selingkuh ya. Nah sangat parah sekali gitu kan. Tapi sudah bisa ternetralisir Kang Raga. Nah itu apakah harus tetap melaksanakan ritual nikah batin setelah ternetralisir gitu, atau cukup saja dengan ritual misalnya cukup memakai susuk atau ikat sukma atau apa? Itu apakah lebih baik itu diikat dengan pernikahan batin atau cukup? Ya kalau saya bilang ritual nikah batin ini sebetulnya intinya wajib sebenarnya wajib bagi setiap pasangan atau setiap keluarga atau setiap rumah tangga gitulah, yang mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah warahmah, betul. Itu loh. Jadi kalau hanya menggunakan susuk itu ya belum global. Intinya sudah hanya mendapatkan sedikit lah ya. Intinya memang banyak sekali kan memang energi yang bisa memecah belah suatu hubungan rumah tangga akhirnya bisa ternetralisir ya dengan susuk-susuk yang dari Kang Raga atau baik dari Teh Laras. Akan tetapi kan kalau ingin terus itu harus pakai pernikahan batin endingnya itu Kang Raga ya. Oke, baik Kang Raga. Pernikahan batin itu karena wajib sebenarnya ya. Disaksikan, dihadiri oleh berbagai unsur kehidupan batin gitu ya. Berbagai unsur kehidupan batin yang menjamin kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian dan lain sebagainya, yang semuanya itu berkaitan dengan urusan batiniah. Betul. Siap. Jadi di sini Kang Raga juga memberikan garansi ya.
Ya pasti itu, Nah, pasti. itu yang Jaminan ditunggu-tunggu. kebahagiaan, ya. Jaminan kebahagiaan maksudnya gitu kan. Ya, Kang Raga, terima kasih sekali Kang Raga. Pembahasan tentang pernikahan batin ini saya rasa sudah sangat cukup jelas sekali, dan juga pemirsa nanti yang mendapat tayangan saya nggak akan bingung lagi apa sih itu pernikahan batin dan prosesinya seperti apa ya. Nanti kan ada keterangan kita lebih jelas ya di ada. linknya Ada di selarasati.co.id. Nah, ya. Nah, itu nanti bisa juga ada di sini nih. nanti kita akan linknya ada di bawah ini ya. Ya, baik pemirsa, sampai di sini dulu bincang kita bersama narasumber juga guru saya Kang Raga. Lain hari, lain waktu kita akan membahas lagi berbagai pertanyaan atau berbagai atraksi biasanya Kang Raga yang tentunya semakin cetar membana. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam.